Ilmu pengetahuan ada untuk memajukan umat manusia. Tetapi, apa jadinya kalau kita bebas ngembangin apa aja bahan eksperimen yang mengerikan ke tubuh manusia? Akan segila apa sains jika kita tidak mengenali batas-batas etika? Pastinya sangat amat mengerikan. Nyatanya, di masa lalu banyak eksperimen sains yang bukan hanya memakai kelinci percobaan, tetapi langsung menggunakan manusia sebagai bahan percobaan. Contohnya pada penelitian ini yang dilakukan pada ratusan lelaki kulit hitam di Amerika. Di sana, para pengidap sifilis diamati untuk lebih memahami penyakitnya. Ya cuma diamati, tanpa diobatin. Dan penelitian ini harusnya jalan cuma beberapa bulan, parahnya sampai 40 tahun loh. Penelitian ini pun dilakuin tanpa adanya persetujuan dari para pesertanya. Hasilnya, selain banyak yang menderita, ratusan lainnya meninggal dengan sia-sia. Dan itu baru satu kejadian. Ternyata masih ada banyak penelitian lain yang dengernya aja tuh bisa bikin merinding loh. Untuk lebih tepatnya, perlu kita ketahui apa itu etika penelitian dan eksperimen. So, check this out. Menurut Wetemu, pada tahun 1950, di dalam riset terkandung suatu attitude yang gandrung dan cinta akan adanya perubahan-perubahan. Menurut Wagner, pada tahun 1985, riset adalah usaha secara ilmiah untuk mendapatkan dan memperluas ilmu yang telah dimiliki. Menurut National Science Foundation, pada tahun 1956, riset adalah usaha pencarian secara sistematik dan mendalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan lebih sempurna tentang subjek yang sedang dipelajari. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1978, riset adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dan usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa riset atau penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, pengujian, atau pengembangan dari suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisa data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan atau metode ilmiah. Di dalam penelitian, etika adalah jaminan agar tidak ada seorang pun yang dirugikan atau memperoleh dampak negatif kegiatan penelitian. Misalnya, pelanggaran terhadap persetujuan publikasi hasil penelitian, kerahasiaan, salah penyajian hasil temuan, besarnya biaya penelitian, dan lain-lain. Etika peneliti ini mencakup juga perilaku peneliti atau perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian, serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi masyarakat. Etika memiliki peran atau fungsi diantaranya, yaitu dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Etika menjadi alat kontrol bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya. Etika juga dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Etika juga menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Prinsip etika penelitian. Dalam menerapkan etika penelitian, perlu diperhatikan beberapa prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan. Menurut Belmont, ketahui 3 prinsip utama etika penelitian yang harus diterapkan oleh para peneliti, yaitu yang pertama manfaat. Prinsip asas manfaat untuk mempertimbangkan rasio antara manfaat dan resiko yang akan dibebankan pada peneliti itu sendiri. Manfaat merupakan tujuan awal diadakannya sebuah penelitian. Manfaat tersebut juga haruslah berguna bagi orang lain, bukan hanya untuk kepuasan peneliti itu sendiri. Manfaat tersebut juga harus dapat mempengaruhi masyarakat. Yang kedua yaitu menghargai sesama. Hak yang dimaksud adalah hak untuk menetapkan diri dan hak untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap. Hak untuk menetapkan diri yaitu peneliti memiliki hak untuk memutuskan dengan sukarela apakah ia ingin berpartisipasi dalam suatu penelitian tanpa beresiko untuk dihukum ataupun dipaksa. Pada hak untuk mendapatkan dan memberikan penjelasan yang lengkap, peneliti harus mengetahui berbagai macam penjelasan berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Tanggung jawab
resiko yang akan didapat, dan hak subjek untuk menolak ikut berperan. Yang ketiga yaitu hak keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan dan kebebasan yang diperoleh oleh seorang peneliti. Peneliti juga harus mampu memperlakukan orang lain dengan baik dan membuat peneliti tersebut memiliki manfaat yang merata kepada setiap orang dan tidak merugikan pihak lain ataupun masyarakat yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Selain prinsip yang dikemukakan oleh Belmont, terdapat prinsip-prinsip lainnya yang tidak boleh dikesampingkan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah plagiarisme dan manipulasi di dalam penelitian. Dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, plagiat didefinisikan sebagai perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau keseluruhan karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai, tidak memanipulasi rancangan penelitian hingga titik akhir dari penyelesaian penelitian yang dijalankan menjadi prinsip yang harus selalu ditekankan untuk setiap penelitian. Yang kedua yaitu fasi yang dimiliki oleh subjek. Dalam melakukan proses penelitian, dibutuhkan bantuan subjek untuk mencari kebenaran dari objek yang akan diteliti, khususnya untuk orang-orang atau lapisan masyarakat tertentu. Menjaga privasi subjek termasuk kewajiban dari seorang peneliti. Kewajiban peneliti pada profesinya mencakup kejujuran untuk melaporkan hasil penelitiannya apa adanya, tanpa maksud menyesatkan. Terdapat 3 hal subjek atau objek penelitian yang harus dilindungi. 1. Melindungi subjek atau objek dari kerugian fisik dan kerugian apapun. 2. Pengakuan terhadap hak mereka untuk mengetahui sifat dan tujuan peneliti serta hak mereka untuk menyatakan kesediaan atau tidak kesediaan dalam berpartisipasi. Dan yang terakhir, penghormatan yang bersifat pribadi. Kecurangan dalam riset. Terdapat beberapa contoh kecurangan dalam riset yang sering dilakukan. Pertama, fabrication atau manipulasi data. Fabrikasi adalah mengarang hasil dan rekaman atau pelaporan. Fabrikasi juga termasuk pemalsuan informasi, data, atau kutipan. 2. Plagiarisme. Plagiarisme atau sering disebut dengan plagiat adalah penciprakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dengan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Ketiga, ghostwriting. Ghostwriter atau penulis bayangan adalah seorang penulis profesional. Mereka dibayar untuk menuliskan sesuatu dengan langsung menyerahkan hak cipta, termasuk hak ekonomi dan hak moral penulisan kepada si pemesan. Nah, di samping hal tersebut, terdapat cara pencegahannya loh untuk mengurangi kecurangan dalam riset. Medawar mengatakan penelitian tidak berkaitan dengan prestasi akademik, karena yang lebih penting adalah bagaimana menghadapi kegagalan dan mencari jalan keluar setiap persoalan. Sehingga seorang peneliti boleh salah hipotesis, salah analisis, serta salah pengujian hipotesis, tetapi harus dengan mengedepankan kejujuran. Selanjutnya, faktor perencanaan penyelesaian penelitian harus dipertimbangkan, karena dengan waktu yang sudah diperhitungkan, kemungkinan untuk melakukan proses pengambilan keputusan lebih leluasa. Sebab proses melakukan tahapan penelitian yang diikuti dengan maksimal akan mempengaruhi jalannya penelitian. Nah, selain itu, untuk mengurangi kecurangan dalam penelitian dalam hal plagiasi, dapat digunakan juga software atau laman web seperti Turnitin. Turnitin adalah nama dari sebuah website yaitu turnitin.com yang menyediakan fasilitas untuk mendeteksi suatu tindakan plagiasi atau plagiat terhadap suatu karya yang keaslian atau autentifikasinya harus diuji. Penerapan etika penelitian dan eksperimen dapat kita temui pada beberapa industri yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah PT Palmolive Adhesive Industry, sebuah industri yang bergerak di bidang adhesif dan juga formalin. Pada bagian QC atau Quality Control, setiap pagi bertugas untuk melakukan pengecekan sampel produk yang telah jadi, serta sampel bahan baku yang telah datang. Setiap
Setiap data yang telah diperoleh harus ditulis apa adanya tanpa manipulasi data. Sehingga, jika didapatkan data yang tidak sesuai dengan spesifikasi produk, maka sampel tersebut diulangi pengecekannya sekali lagi. Apabila sampel tersebut memang tidak sesuai spesifikasi produk, maka data yang didapatkan wajib ditulis apa adanya. Serta, dalam pengecekan sampel wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat industri lain yang dapat dijadikan sebagai contoh, yaitu PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory. PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory merupakan sebuah industri yang bergerak di bidang produksi MSG atau monosodium glumat. Pada bagian section H56 atau purification, setiap harinya melakukan pengecekan marusi dan marupi pada produk hasil gular yang akan dilakukan pengepakan. Setiap data yang diperoleh akan ditulis dan kain yang digunakan untuk pengecekan akan ditempel pada buku data. Data tersebut nantinya akan dibandingkan dengan hasil busi sehingga dapat dilihat jika produk belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Setiap pengecekan, sampel wajib mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan pada PT Ajinomoto Indonesia Mojokerto Factory, khususnya pada section H56. Contoh terakhir dalam penerapan etika penelitian dan eksperimen dapat kita temui di PT BHSTEK Pandaan. Perjalanan kami dimulai sejak 1953. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi memberikan inspirasi untuk terus mengembangkan keunikan warisan budaya Indonesia melalui tangan para ahli BHSTEK yang tiap goresannya menyimpan kisah luar biasa. Kami mengangkat estetika seni tradisi Indonesia yang disempurnakan dengan teknik desain modern. Karena kemewahan sebuah desain tidak hanya didukung dari bahan-bahan yang berkualitas, pengetahuan, dan teknologi tinggi, tetapi cita rasa seni dan pemikiran kami melahirkan karya-karya dengan diferensiasi yang unik. Kami tidak hanya melestarikan warisan budaya leluhur, tetapi mencoba menerapkannya ke dalam perkembangan teknologi terkini. BHSTEK didukung oleh mesin-mesin termutakhir. Kami selalu mencari cara baru untuk mengeksplorasi definisi baru akan sebuah kemewahan. Penerapan etika penelitian dan eksperimen juga ditemui pada PT BHSTEK Pandaan. Tiap departemen di PT BHSTEK Pandaan memiliki quality control untuk menjamin mutu bahan baku atau produk jadi, seperti yang diterapkan pada Departemen Dyeing. Departemen Dyeing atau Departemen Pencelupan Benang melakukan proses pemeriksaan dengan mengambil sampel acak pada benang yang baru datang dari penjual untuk mengetahui kualitas yang akan diproses. Pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan pada departemen ini adalah yang pertama, pemeriksaan berat dan hardness. Pemeriksaan ini dilakukan agar dalam proses pencelupan tidak rontok dan daya serap benang terhadap warna bisa merata. Yang kedua, proses pemeriksaan kerataan warna dilakukan untuk mendapatkan hasil celupan yang sempurna. Yang ketiga adalah pemeriksaan gulungan sebelum disimpan di gudang PPIC. Pemeriksaan pada departemen ini sudah memenuhi etika dalam penelitian, di mana data dicatat secara nyata dan jika sampel tidak sesuai, maka produk diberi label dengan ditindak sesuai kebutuhan. Di sisi lain, terdapat beberapa pelanggaran etika penelitian pada Departemen Engineering. Departemen ini bertanggung jawab pada alat utilitas maupun limbah di PT BHSTEK Pandaan. Namun sayangnya pada pengecekan sampel limbah seringkali dilakukan tindakan manipulasi data pada prosesnya yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitar pabrik. So, itu tadi pembahasan terkait etika penelitian dan eksperimen. Semoga dapat menambah insight baru terutama di bidang etika profesi. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.